nasihat. Mau'izatun jamaknya mawa'iz, mabniyun alal fathah fi mahalli jarrin. Tetap dia dibaca mansub dalam kedudukan jar. Wahidun khobarun, satu khobar. Wal baqi atharun, dan sisanya adalah athar. Kalau ada penyandaran kepada Nabi, itu disebut dengan khobar. Kalau penyandaran kepada sahabat Nabi, itu disebut dengan athar. Maka di dalam bab ini ada 5 nasihat, 1 khobar, dan yang lainnya adalah athar. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, samaniyatu asya'a, ada 8 perkara. La tashba'u min samaniyatin, tidak pernah kenyang dari 8 macam. Ada 8 perkara yang tidak pernah kenyang dengan 8 macam. 8 macam ini gak pernah kenyang, gak pernah cukup, gak pernah puas dari 8 macam. Yang pertama, al-ainu minan nazari, mata tidak pernah kenyang dari memandang. Mata tidak pernah bosan dari memandang. Mata tidak pernah jemu dari memandang. Dari pagi sampai sore mata kita ngeliatin apa aja, gak pernah bosan, gak pernah jemu, gak pernah kenyang. Yang kedua, wal ardu minal matari, bumi tidak pernah kenyang dari hujan. Sejak zaman dahulu bumi ini selalu disirami hujan, gak pernah cukup, gak pernah kenyang. Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimandikan pada saat wafatnya, satu riwayat yang memandikan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau disiram tuh airnya langsung hilang. Jadi Nabi disiram, dimandiin kan, airnya gak ada satupun yang jatuh ke bumi, gak ada satupun yang jatuh ke tanah. Kalau disiram gak ada, di bawahnya kering. Ini airnya kemana? Ternyata air tersebut langsung diserap oleh angin dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka air yang digunakan untuk memandikan proses pemandian Nabi kita Muhammad SAW oleh angin dijatuhkan ke seluruh bagian muka bumi, dipercikan ke seluruh bagian muka bumi. Maka bagian muka bumi ini yang terperciki oleh bekas air pemandian Nabi saat meninggal, maka bumi itu, tanah itu pasti akan jadi masjid, pasti akan jadi musola, pasti akan jadi pesantren, pasti akan menjadi majelis taklim, pasti akan menjadi tempat-tempat yang baik, madrasah. Jadi di mana aja kalau ada masjid, di mana aja ada musola, di mana aja ada majelis taklim, di mana aja ada madrasah, itu dulunya
tanahnya dipercikin air, yang air itu bekas pemandian jasad Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dulu pernah dijatuhin air di sini, di Masjid Musola At-Taibun. Jadi di Musola At-Taibun pernah dipercikin air. Yang air itu bekas pemandian proses wafat Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dipercikinya dikit. Makanya musolanya ya beda. Karena dipercikinya dikit. Kalau airnya ada banyak, mungkin gedean kali. Yang ketiga, wal unta minal dzakari. Wal unta minal dzakari. Perempuan tidak pernah kenyang dari laki-laki. Mata tidak pernah kenyang dari memandang. Bumi tidak pernah kenyang dari hujan. Perempuan tidak pernah kenyang dari laki-laki. Sayyidina Umar sampai pernah bertanya kepada putrinya yang bernama Sayyidatuna Hafsah, yang tidak lain adalah putrinya Sayyidina Umar yang menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Sayyidina Umar, wahai Hafsah, perempuan itu kuat berapa lama nahan dari laki-laki? Artinya kuat berapa lama perempuan tidak melakukan hubungan badan? Kata Hafsah, kalau masih 2 bulan masih bisa tahan. Kalau 3 bulan tahannya udah tinggal dikit. Kalau udah 4 bulan perempuan udah boleh tahan. Jadi perempuan itu kuat menahan hubungan badan itu sampai 4 bulan. Tapi kalau orang laki, jangankan 4 bulan, 3 hari udah uring-uringan gitu. Kalau perempuan itu kuat. Itulah yang dikatakan perempuan itu lemah tapi kuat. Sedangkan laki-laki itu kuat tapi lemah. Perempuan lemah tapi kuat nahan sampai 4 bulan. Kalau orang laki kuat tapi lemah. Kalau udah lagi ada maunya nih orang laki disuruh nyuci, disuruh gosok itu mengarah ada upahnya. Jadi kalau lagi ada kemauannya nyuci dulu, karena kebayang-bayangan upahnya mengarah diupahin. Jadi kata Sayyidatuna Hafsah, perempuan itu kuat menahan sampai 4 bulan. Maka akhirnya kata Sayyidina Umar, wahai pemimpin pasukan yang memiliki suami-suami yang beristri ditinggal lebih dari 4 bulan, suruh dia balik. Jadi pasukan-pasukan yang dikirim berperang itu 4 bulan kudu pulang. Wajib untuk menafkahi istrinya. Jadi kalau udah 4 bulan suruh berpulang. Hapus. Karena khawatir kalau enggak tersalurkan kepada yang halal, nanti akan tersalurkan kepada yang haram. Terus Sayyidatuna Hafsah menjelaskan seperti itu. Jadi 4 bulan suruh pada pulang. Ya. Jadi 4 bulan saudara pulang. Allah menciptakan akal 1999 akal Allah berikan untuk akal Nabi kita Muhammad SAW. Sisa 1 akal itu Allah pecah jadi 10. Yang 9 bagian akal Allah berikan untuk akal para nabi, para rasul, para ulama, para aulia. Sisa 1 kan?
Satu yang tersisa itu Allah pecah lagi jadi 10 bagian. Yang 9 bagian Allah berikan untuk akalnya laki-laki, yang 1 bagian akal Allah berikan untuk perempuan. Jadi orang laki akalnya 9, perempuan akalnya 1. Maka orang laki akalnya ada banyak kan ya? Ada banyak kan akalnya orang laki. Lalu Allah menciptakan hawa nafsu itu 100 bagian. 99 hawa nafsu Allah berikan untuk hawa nafsunya perempuan. 1 hawa nafsu Allah berikan untuk laki-laki. Tapi kadang-kadang 9 akal laki-laki hampir kalah dengan 1 hawa nafsunya. 99 hawa nafsu pada diri seorang perempuan hampir tidak tampak karena ditutupin oleh Allah dengan rasa malu. Orang perempuan biar kata nafsunya 99 hampir kagak kelihatan karena ditutupin oleh rasa malu. Makanya biar kata dia lagi kepengen banget kagak pernah minta duluan. Kita aja orang laki yang musel aja musel. Ya Allah, Alhamdulillah. Wal unta minal dzakar. Perempuan tidak pernah kenyang dari laki-laki. Wal alimu minal ilmi. Dan orang alim, orang yang berilmu, tidak pernah kenyang dari ilmu. Mata tidak pernah kenyang dari memandang. Bumi tidak pernah kenyang dari hujan. Perempuan tidak pernah kenyang dari laki-laki. Dan orang alim tidak pernah kenyang dari ilmu. Kalau dia sudah menjadi orang yang berilmu, semakin haus dengan ilmu. Semakin dia memiliki banyak ilmu, semakin merasa diri kekurangan. Sehingga yang namanya padi, kalau dia kosong berdiri, tapi kalau dia berisi nunduk. Itu adalah satu filosofi hidup. Orang yang benar-benar memiliki ilmu pasti dalam kehidupan dia nunduk. Tapi yang mana-mana suka ngelenggeng, itu tandanya kosong. Tong kosong nyaring bunyinya, tong berisi hampir tidak terdengar suaranya. Drum kalau ada isinya dijatuhin, bum, dibanding orang kalau kuat mati itu. Tapi kalau tong kosong jatuhnya dumbuan, dibanding orang juga ada apa-apa itu. Orang yang berilmu tidak akan pernah kosong, tidak akan pernah bosan dari ilmu. Sehingga kita itu diperintahkan terus untuk menghadiri majelis ilmu. Dalam riwayat dikatakan begini, inna minad dunubi dunuban la yukaffiruha salatun wala saumun wala hajjun wala jihadun fi sabilillah illa al-umum bi talabil ilmi. Dari sekian banyak dosa yang dikerjakan oleh manusia, ada dosa-dosa yang Allah belum ampunin. Walaupun tuh manusia udah sholat, udah puasa, udah haji, bahkan udah jihadun fisabilillah, itu dosa belum diampuni. Ternyata Allah berkehendak mengampuni dosa tersebut ketika manusia itu merasakan lelah, merasakan capek ketika duduk hadir majelis ilmu. Jadi kalau mata lagi kriuk-kriuk, itu tandanya dosa lagi diampuni. Kalau duduk rasa terusuk kepegelan, itu tanda dosa lagi diampuni. Enggak apa-apa, semakin banyak pulesnya, semakin diampuni dosanya. Ini besok-besok ngajinya bawa bantal.
fasyurutul lati yatawaffaru fiha ilmu talibi tis'atun. Maka syarat-syarat yang mencukupi dengannya ilmu orang yang mencarinya itu ada 9 macam. Siapapun yang disebut dengan thalibul ilmi, pencari ilmu, harus tercukupi di dalamnya 9 syarat. Kalau dia benar-benar memiliki 9 syarat ini, maka benarlah dia disebut dengan thalibul ilmi. Yang kata Nabi, thalibul ilmi takaffalallahu lahu birizqi. Orang yang senantiasa mencari ilmu, Allah jamin rezekinya. Rezeki itu kan 2. Ada rezeki maknawiyah, ada rezeki hissiyah. Rezeki maknawiyah, rezeki yang tidak nampak. Kita dikasih ilmu, dikasih hidayah, dikasih taufik, dapat ampunan, dapat rahmat, dapat nikmat sehat badan. Itu rezeki. Rezeki yang bersifat maknawiyah, tidak tampak. Lalu yang kedua, rezeki hissiyah, rezeki yang tampak. Seperti kita makan, minum, punya duit, itu rezeki yang tampak. Wal rizqu ala sabilil ma'nawiyah anfa'u minar rizqi ala sabilil hissiyah. Kadang-kadang Allah melimpahkan rezeki yang tidak tampak begitu banyak kepada manusia ketimbang rezeki yang tampak. Namun kadang-kadang kita gambaran rezeki itu hanya duit. Di satu sisi dia dikasih sehat, itu lebih mahal dari duit. Orang mah hidup yang penting kan seumpama badan sehat, udah enak banget itu. Kita dikasih badan sehat, lah udah enak banget udah itu. Udah enak ngopi, udah enak rokok, udah sehat banget badannya. Kalau udah badan sehat, masalah duit mah ya nomor 1. Yang penting kan badan sehat. Udah itu kan. Kalau duit mah nomor 1 itu mah. Habis badan sehat, duit kagak lalah. Ahaduha, yang pertama, al-aqlul ladzi yudriku bihi haqa'iqal umuri. Akal yang mendapatkan dengannya hakikat-hakikat segala perkara. Akal yang mendapatkan dengannya hakikat segala perkara, punya akal. Abdullah bin Abbas ini sepupunya Rasulullah. Beliau itu disebut dengan ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang diberikan kemantapan dalam ilmu. Orang bertanya dari pagi sampai sore, datang serombongan bertanya tentang masalah agama, semuanya dijawab dengan jawaban yang memuaskan. Sehingga ada orang bertanya kepadanya, bimanilta ya benar ammi Rasulillah, dengan sebab apa engkau memiliki akal yang begitu cemerlang, ilmu yang begitu barokah, ilmu yang begitu manfaat? Dengan sebab apa kau mendapatkan semua itu? Maka beliau menjawab, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa kaffin badul. 3 perkara yang menghantarkan aku mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah,
Yang pertama, bilisanin sa'ul, lisan yang selalu bertanya. Wa qalbin aqul, hati yang selalu serius. Wa kaffin badul, dan tangan yang pemurah. Lisan selalu bertanya, hati yang serius, dan tangan yang pemurah. Maka itulah yang menyebabkan aku mendapatkan keberkahan ilmu. Wasani al-fatonatul lati yatasawwaru biha gawamidhal ulumi. Dan yang kedua adalah al-fatonah. Fatonah, apa itu fatonah? Istrinya Bapak Rakio. Betul. Wasani al-fatonatul lati yatasawwaru biha gawamidhal ulumi. Dan yang kedua al-fatonah, kecerdasan, yang menggambarkan dengannya gawamidhal ulumi, kesulitan-kesulitan ilmu. Siapapun orang yang ketika dia mempelajari ilmu lalu hatinya sedih. Kenapa hatinya sedih? Ya Allah, ini bacaannya apaan ya? Barisnya kagak, ya fathah kagak, domah kagak, sedih dia. Maka hati sedih karena mendengarkan ilmu kagak paham-paham, itu dapat menghantarkannya kepada mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi untuk kitab barisnya kagak, ya dilihatin apaan dia. Ya Allah, sedih hatinya. Kalau memang hari ini dia gak paham, hari ini dia gak ngerti, tapi dia bersemangat dan cinta mencari ilmu, nanti Allah bangkitkan di hari-hari yang akan datang anak-anaknya yang akan diberikan pemahaman tentang ilmu. Jadi tenang aja. Jadi emang awalnya aja nggak paham, ntar juga lama-lama insya Allah iya. Jadi pokoknya liatin aja udah, paham gak paham, liatin udah. Kalau hari ini dia nggak paham, insya Allah nanti anaknya yang paham. Kalau anaknya nggak paham, insya Allah nanti keturunannya yang paham. Apa hasibtum annama khalaqnakum abada? Nggak ada sia-sia dari kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargai usaha manusia. Ketika dia benar-benar berusaha dan sungguh-sungguh, pasti akan ada nilai yang sempurna yang dia akan dapatkan baik dunia maupun di akhirat. Wasalithu az-zaka'u alladhi yastaqirra bihi hifzoma yatasawwaru wa fahma ma'alimahu. Yang ketiga adalah kejernihan pikiran yang memudahkan baginya menghafal segala apa yang tergambar dan memahami apa yang dia pelajari. Kejernihan pikiran. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau sedang belajar, karena saking banyaknya catatan, dulu itu kalau ngaji catatannya ditulang, ilmu dicatat ditulang, karena belum ada kertas, nyatetnya ditulang-tulang otak. Satu malam satu tulang, satu malam satu tulang, satu malam satu tulang. Lama-kelamaan kamarnya penuh dengan tulang karena catatan-catatan ilmu. Maka dia berkata, al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu itu di hati, bukan di catatan.
Maka sejak itu dia berazam, dia bertekad, dia berniat. Kalau begini terus, satu rumah juga penuh sama tulang semua. Maka dia berniat, satu hari satu tulang dia hafal. Satu hari satu tulang dia hafal dalam waktu yang singkat. Kalau udah hafal tuh tulang dibuang, udah hafal tulang dibuang, udah hafal tuh tulang dibuang. Maka dalam waktu yang singkat, kamarnya bersih dengan tulang-tulang yang tadinya catatan ilmunya di tulang, itu sudah pindah semuanya ke hati. Itu kekuatan yang didukung dengan kemauan yang keras, tekad yang kuat, sehingga dikatakan himmatul rijal tahdimul jibal. Semangatnya seseorang itu bisa menghancurkan gunung karena ada semangat. Dulu kan ada pengemis, ketika menjelaskan tentang manjad dawajadah, kan apal itu gitu kan. Itu mahfuzat waktu kita masih sekolah. Manjada wajadah, barang siapa bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Kalau sungguh-sungguh pasti dia dapat. Ada pengemis. Ketika dia melihat seorang gadis cantik, putri raja, jatuh cinta dia. Bertekad di dalam hatinya, dia manusia, saya manusia, saya akan mendapatkan dia, saya persunting menjadi istri saya. Pengemis. Akhirnya dia mendatangi istana raja, berkata ingin melamar anaknya. Semua orang menertawainya. Kata itu raja sambil bercanda begini, kalau ente bawa 40 mangkok isinya adalah mutiara, permata, aku terima lamaran. Apa kata dia pengemis? Saya terima syarat itu. Keluar dari istana, dia bertekad akan mencari mutiara, mencari permata. Dia bertanya, di mana permata mutiara? Maka orang mengatakan di dasar lautan. Maka akhirnya dia datang ke lautan, dia timba itu air lautan. Dia timba air lautan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ditimba dengan kekuatan kesungguhannya yang luar biasa. Akhirnya ini ikan di lautan amit. Kata ikan-ikan, kita mau dikeringin. Kalau kita dikeringin, kita mau tinggal di mana? Namanya ikan gak punya akal dia. Akhirnya tuh rapat dari ikan yang paling gede sampai ikan yang paling kecil. Tari Medan, tari biasa, ini bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya bagaimana? Emang dia nyari apaan sih sampai lautan ditimbain? Kata itu ikan-ikan, dia melamar anak raja, disanatin dapat 40 mangkok mutiara. Kata itu ikan, kita ambil aja ikan atau mutiaranya, kita lemparin ke pinggir pantai supaya kita tetap aman. Kesepakatan itu akhirnya disetujui. Maka ambil setiap 1 ikan mutiara dilemparin ke pinggir pantai. Ini pengemis lagi hari kelima lagi nimba, tiba-tiba dia melihat ada sinar-sinar yang mengklereng, maka dikumpulin, ternyata itu adalah mutiara. Dia datang ke istana melamar, akhirnya dia menjadi suami dari istri yang tidak lain adalah anak raja itu. Itu karena manjada wajadah, yang sungguh-sungguh pasti. Warabi'u, yang keempat, asyahwatul lati yadumu bihal qalabu wala yusri'u ilaihal malalu. Dan yang keempat, keinginan yang terus menerus dengan sebabnya mencari ilmu
dan tidak segera bosan, tidak cepat bosan kepadanya. Wala yusri'u ilaihil malal, dan tidak cepat bosan. Malal artinya bosan. Salah satu di antara kemuliaan ahli sorga, di sorga itu kayak ada bosannya. Kepada kita di dunia, nikmat apa aja ujung-ujungnya bosan. Idza dakhala ahlul jannatil jannata u'tiya lahu bi arba'ati karomatin. Orang kalau udah masuk surga nanti dapat 4 kemuliaan. Siapa aja yang masuk ke dalam surga dapat 4 kemuliaan. Yang pertama, tuluhu katuli Adam. Tingginya semuanya sama seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Jadi laki-laki, perempuan semuanya tingginya sama seperti tingginya Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Wa kana Adam tuluhu situna diro an bidiro'ain. Nabi Adam itu tingginya 60 diro. Kalau seumpama itu 1 diro 1 meter, ya udah 60 meter. Kalau 1 diro 2 meter, 120 meter. Itu tingginya Nabi Adam. Jadi semua orang kalau udah masuk surga tingginya sama seperti tingginya Nabi Adam. Jadi nanti kalau kita di surga, orang yang kagak punya pusar itu Nabi Adam. Kalau kita bertemu di surga ada orang kagak punya pusar, itu Nabi Adam. Nanti di surga kita lihat ada orang yang jenggotan putih lebat, itu Nabi Ibrahim. Karena beliau adalah Syekhul Mursalin, bapak moyangnya para nabi dan para rasul. Sehingga di surga nggak ada yang jenggotan, nggak ada yang beruban kecuali hanya Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat ada orang di surga kagak ada pusarnya, itu Nabi Adam. Kita lihat ada orang jenggotan putih, itu Nabi Ibrahim. Yang pertama. Yang kedua, wa husnuhu ka husni Yusuf. Wajah mereka, ketampanan mereka semua sama seperti ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Jadi Allah menciptakan ketampanan itu bulat, kayak kelapa gitu bulat. Lalu dibagi 2. Kalau mau kelapa, tukang kelapa benar. Jadi bulat. Allah menciptakan ketampanan bulat. Ini bagi 2. Lalu separuh atau yang separuh dibagi 2 lagi. Maka yang sejuring itu diberikan untuk ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang sejuring lagi itu diberikan untuk ketampanan semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Bagi-bagi deh itu. Kalau yang dapat banyak ya banyak. Ada yang gak ada kebagian. Ya namanya dibagi-bagi. Itu ketampanan itu. Nah, lalu separuh utuh. Kan tadi dibagi 2. Nah, separuh utuh itu diberikan oleh Allah untuk ketampanannya wajah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau berbicara ketampanan, lebih tampan wajah Nabi kita. Tetapi Allah sengaja memuji akhlaknya Nabi, bukan ketampanannya Nabi. Orang melihat wajahnya Nabi Yusuf, perempuan, Nabi Yusuf lewat, dia lagi pada ngirisin mangga, terpesona dengan kecantikannya, dengan ketampannya Nabi Allah Yusuf, sampai lupa gak sadar, bukan mangga diiris, jempol pada dipotongin. Gak sadar, terpesona dengan ketampanannya Nabi Allah Yusuf, bukan mangga diiris, tangan pada diiris, gak sadar. Jadi orang memandang wajah Nabi Allah Yusuf lupa. Tetapi beda dengan ketika orang itu memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW. Man ra'a wajhaka ya
Bedanya kalau memandang wajah Nabi Yusuf, perempuan lupa, bukan mangga dipotong, tapi itu tangan dipotong. Tapi ketika memandang wajah Nabi Muhammad, justru mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Arab Badui datang mendengar katanya di Mekah ada tukang sihir, ada dukun sakti. Akhirnya didatang dari kampung orang Badui ini, mana yang namanya Muhammad, katanya tukang sihir. Dari jauh diujukin ke orang ini, lagi ada di bawah pohon. Dari jauh ngeliat, itu katanya tukang sihir, itu katanya dukun sakti. Muka yang begitu bukan tampang tukang sihir, bukan tampangnya dukun. Saya bertahun-tahun di gunung kenal wajah tukang dukun, kenal wajah tukang sihir, nggak model begitu. Lalu dia datang spontanitas langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu belum mendengar sabda Nabi, belum melihat mukjizat Nabi, baru melihat wajah Nabi aja udah langsung beriman. Wah, muka yang begini mah bukan muka dukun, bukan mukanya tukang sihir. Jadi itu orang baik kelihatan dari wajahnya. Orang soleh mukanya kelihatan. Jadi kalau ada orang baik, kelihatan dari mukanya. Orang soleh, kelihatan dari wajahnya. Ahlul khair tu'rab min wajhi. Orang soleh, wajahnya kelihatan. Makanya alhamdulillah di mukanya kelihatan semua. Kelihatan semua. Kelihatan mukanya. Gitu. Orang kalau masuk surga ketampanannya sama seperti ketampanannya Nabi Allah Yusuf. Lalu yang ketiga, wa lughatuhu kalughatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iya lughatul arabiyyah. Bahasanya semuanya sama, pakai bahasa Arab. Orang kalau udah masuk surga udah langsung pinter bahasa Arab, otomatis. Jadi nggak pakai belajar lagi. Tahu-tahu di surga pinter bahasa Arab. Nanti pas di surga baru ingat, ya Allah, oh ini yang dibaca di At-Ta'ibu nih, yang buat dulu kagak paham. Oh ternyata bahasa Arab. Tahu-tahu dia bisa pinter bahasa Arab, ngomongnya pakai Arab, udah nggak pakai bahasa Indonesia. Kalau orang sudah masuk ke dalam surga. Lalu yang keempat, wa umruhu ka umri Isa alaihi salam wa hiya talatah wa talatina. Dan umurnya semuanya sama seperti umur Nabi Allah Isa, yaitu 33 tahun. Jadi semuanya nanti muda lagi, 33 tahun. Ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah, ya Rasul, doain saya dong biar saya masuk surga. Kata Nabi, nenek-nenek kagak masuk surga, sedih banget. Ya Rasul, kalau begitu saya sholat bagaimana? Sia-sia. Saya tahajud, saya baca Quran, saya zikir, kalau kagak masuk surga mah abong banget ini. Nangis tuh nenek-nenek. Kata Nabi, saya belum kelar ngomong. Maksudnya nanti nenek ini akan dirubah menjadi 33 tahun. Muda lagi, kagak diwiron begini kulitnya. Karena kalau di sorga ada nenek-nenek ngerusak pemandangan sorga. Jadi sorga kagak sedap, ada nenek-nenek. Makanya di sorga juga dibersihkan dari segala kotoran. Nggak ada buang air kecil, nggak ada buang air besar, nggak ada. Karena kalau di surga buang air kecil, buang air besar, lah nanti ada petugas penyedot tinja. Repot juga jadinya. Lah malaikat tidak mau nyedot. Jadi dibersihkan tuh, nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Wala yakhrujunal maniyah. Dan kalau mereka melakukan hubungan
hubungan badan kagak keluar mani. Artinya azwajul mutahharah, istrinya itu disucikan dan perawan terus. Artinya perawan terus, nggak keluar mani. Ini orang di dunia itu kan hubungan badan kalau udah keluar mani ngaso udah. Biar kata di depannya sehari ini juga udah keluar mani terputus kenikmatannya. Makanya di sorga nggak keluar mani. Kalau nggak keluar mani, celup buri, 80 tahun melakukan hubungan badan aja, kan keluar mani. Itu di sorga. Jadi celup satu kali melakukan hubungan badan aja 80 tahun. Makanya dia pada ngobrol, orang sorga itu pada ngobrol, ya Allah, kita satu kali melakukan hubungan badan 80 tahun, itu kepake umur kita di dunia. Kita hidup di dunia 80 tahun, nah itu udah payah banget itu. Paling banter banget mas sekarang udah 60 tahun, 65 tahun, udah banter banget deh itu. Yang 80 tahun langkah bisa itu menjadi. Ternyata 80 tahun kehidupan dunia, hidup di dunia kepake satu kali hubungan badan di sorga. Belum nambahnya, belum. Terima wallahu a'lam. Jadi